Hah, kalau kusen tuh kayak demek gak sih? Jadi waktu itu pas kecil mikirnya antara pengen jadi dokter atau psikolog atau sastra Inggris gitu. Personally, I'm an ambitious girl. Oke. Kamu Jadi Virgo kayak, ya? Masuk. Halo. Selamat pagi. Selamat pagi. Dengan siapa? Dengan Clarin. Dengan Clarin. Iya, ini ada proposal untuk partnership untuk skincare, Pak. Karena saya brand owner, Pak. Oh, silakan. Wah, kamu nih brand owner skincare. Betul. Luar biasa. Karena sekarang kayaknya banyak banget orang-orang bikin skincare ya. Benar. Apa yang membuat kamu yakin brand skincare kamu tuh berbeda? Karena saya sendiri yang memformulasikan. Karena saya adalah dokter anti-aging. Dokter anti-aging? Yes. Wow, tepuk tangan dulu buat Dokter Clarin. Ini benar-benar anti-aging ya? Betul-betul anti-aging. Aku baru dengar loh kalau misalkan dokter itu memang ada dokter anti-aging itu benar-benar memang kuliahnya sebenarnya khusus aging atau gimana? Jadi kuliahnya itu S2 bukan spesialis. Oh, bukan spesialis? Betul, S2 selama 2 tahun yaitu biomedicine. Oh, wow. Gitu. Jadi kekhususannya itu biomedik, kekhususan anti-aging medicine. Oke. Gitu. Dan akhirnya kamu mencoba untuk buat skincare. Skincare, yes. Dengan namanya apa? Navana. Oke. Kalau dilihat-lihat nih Navana udah berapa tahun kalau boleh tahu? Navana udah 4 tahun. Udah 4 tahun? Betul. Oke, 4 tahun dan udah berapa SKU nih Navana sendiri? Kita udah ada 5 SKU sekarang. Udah ada 5 SKU? Betul. Apa aja tuh saat ini? Ada face wash, ada toner, ada serum, ada krim. Ini hero produk kita. Oke. Sama ada krim itu apa? sunscreen. Day cream or night cream? Kita bisa day dan night. Jadi kita Oke. nggak mengandung SPF supaya nggak ribet gitu. Karena kan kita ada sunscreen juga gitu. Oh, luar biasa ya. Berarti udah ada 5 SKU 4 tahun. Betul. Dan makanya karena kita pengen scale lebih gede lagi, kita butuh partner. Oke. Yes. Untuk kerjasama biar lebih expand lebih besar ya. Yes, betul. Cuannya lebih banyak ya. Yes, betul. Tapi sebelum kita masuk ke skincare yang kamu pengen ajak partner sama saya pengen tahu dulu nih. Sebenarnya kamu tuh awal mulanya tuh apa akhirnya kamu bikin namanya skincare Navana gitu. Oh. Coba ini dijelasin. Ini dokter sendiri nih. Iya. Dok Clarin ini tahun berapa dok? Yang sebelah kiri? Oh, it's my Mickey Mouse. Ini kapan ya? Ini aku 2010 deh kayaknya. 2010. Apa 2000? Ini pas kamu ya? SMP. Ini SMP deh. Iya benar. Ini SMP. SMP apa SMA ya? Kayaknya 2010-2009 deh. Kamu kepikiran kayak oke, akhirnya gue memutuskan kan orang jarang ya kayak misalkan berpikir kayak gue nanti waktu besar gue akan jadi seorang dokter gitu atau memang udah dari dulu kamu pengen jadi dokter? Udah pengen dari dulu jadi dokter sih. Oh ya? Dan akhirnya memutuskan? Tercapai. Jadi waktu itu pas kecil mikirnya antara pengen jadi dokter atau psikolog atau sastra Inggris gitu. Oke. Karena suka tiga-tiganya. By the way kamu tuh tinggal di Bali waktu itu pada saat itu? Enggak. I've always been here. Oh aku gitu. tuh aslinya dari Surabaya, terus SD-nya ke Jakarta. Ya udah terus Jakarta Tangerang. Tapi kamu orang Surabaya? Wong Surabaya asli. Oh Surabaya asli loh. Sama kita ya ternyata ya. Oh iya ta. Surabaya. Oke. Nah ini pas 2013-2014 pertama kali. Sumpah ini beda banget ya. Beda banget kan? Hah? Enggak, makin lama makin muda kan? Udah loh. Anti-aging. Coba ini anti-hijau ini. Ini di Undip Semarang. Ini Undip Semarang berarti pas S1. S1 betul. Oke. Ini bestie aku sampai sekarang nih. Masih inget gak nih nama-namanya? Iya dong. Oh iya masih dong. ketemu dong. Oh masih ketemu. Coba namanya siapa? Yang ini si Farah. Farah yang paling kanan? Bukan Farah yang ini. Sebelah kamu kiri? Ini Oke. Farah, ini Rara. Terus ini kita tuh satu kosan dulu. Oh, oke. Dari awal banget. Yang paling kiri? Yang ini Winadi. Oke, ini semua satu kosan semuanya? Enggak, kosnya Putri. Oh, kosan Putri. Jadi yang cewek aja. Oke. Nah ini gitu. kalau kamu masih ngumpul sama mereka? Sebenarnya udah terpisah jarak, tapi kita tetap in touch gitu sih. Tapi mereka semua masih di Jakarta? Dia Jakarta, aku di Jakarta Tangerang. Ini lagi mau PPDS di Semarang, dia di Jakarta juga. Dan akhirnya sampai kamu memutuskan, kan setelah lulus pasti banyak problematika ya. Karena mungkin orang taunya tuh kamu tuh terkenal dengan Clarin Hayes di YouTube kan. Tahun berapa kamu buat your account, YouTube account? 2017. 2017. Dan memutuskan untuk bikin YouTube account tuh karena apa? Jadi awalnya aku tidak pernah melakukan sesuatu karena iseng. Karena Oke. menurutku iseng itu buang-buang waktu. Oh kamu orang yang tipe yang terplan sekali gitu ya? Terplan sih, tapi Oke. kayak ya udah dicoba. Kalau jalannya ya jalan, kalau enggak ya coba lagi gitu. But anyway, saat itu sebetulnya karena gini ya, aku tuh selalu kayak punya feeling dan aku tahu apa yang aku mau.
Oke. Aku masuk dokter aja dari kecil aku udah selalu ingin jadi dokter. So I think orang-orang yang tahu apa yang dia inginkan itu sebetulnya blessed in a way. Yeah. Because so many people don't know what they want in life. Exactly. Nah terus sejak aku S1 aku selalu tertarik sama anti-aging gitu. Nah tadi ngomong-ngomong soal YouTube. Itu karena I actually have arts in my blood. Jadi mama papa aku tuh seniman. Nah aku tuh ngerasa nih kreativitas tuh harus disalurkan kayak gitu loh. Tuhan gimana ya caranya ya? Yeah. Nah one day ada teman aku yang ngajakin bikin YouTube. Oh berarti berdua bukan kamu sendiri? Saat itu berdua. Terus dia kenalan sama komunitas YouTube yang ada di Semarang. Oke. Dan komunitas itu sangat membantu, saling mensupport gitu. Nah terus pas diajak bikin YouTube, kok ternyata seru juga. Saat itu mikirnya yaudah pengen edukasi aja deh gitu. Karena ada banyak sekali mitos yang beredar kayak kalau zaman dulu mitosnya tuh kayak kalau mens nggak boleh makan timun. Betul. Gitu, atau kalau mens nggak boleh minum es batu, yang simpel-simpel. Kalau sekarang kan karena sosmed makin menjadi, hoaxnya juga makin menjadi ya gitu. Oke. Gitu sih. Jadi pengen meluruskan itu. Akhirnya kamu meluruskan ya dengan bikin account YouTube. Betul. As a doctor sekaligus content creator juga pada saat itu. Sebagai mahasiswa kedokteran saat itu. Sebagai mahasiswa kedokteran. Betul, karena masih koas. Dan itu kayak masih belum banyak orang yang melakukan itu ya pada saat itu ya. Bener banget, which is why di awal itu dulu cukup kontroversi sih. Karena ada beberapa yang ngerasa dokter tuh harusnya offline aja, nggak usah online. Bener, gitu. orang masih kayak ngapain online gitu kan. Betul, betul. Dan itu cukup membuat pro dan kontra sih di dunia pendidikan saat itu. Tapi fast forward kita lihat sekarang semuanya edukasi udah makin berjalan banyak ya. Betul. As being a content creator sama jadi dokter anti-aging, tantangan terbesarnya apa? Bagi waktu kah atau gimana? Atau sekarang part of the job? Aku rasa sih bagi waktu sama manage expectations deh kayaknya. Manage expectation Karena itu gimana? Personally I'm an ambitious girl. Oke. Kamu Jadi Virgo kayak, ya? Salah. Apa dong? Aku Gemini. Kok Gemini ambisius itu? Indonesia jangan benci Gemini ya. Oh kamu Gemini? Iya, Oke. aku Gemini. Kok kayak Virgo ya? Oke, terus? Iya gitu. Jadi ya maksudnya karena keinginannya tuh banyak. Jadi kadang Gemini tuh kan air sign. Betul. Jadi kayak udara gitu. Kita tuh melayang-layang gitu. Jadi pengen ini, pengen itu gitu. Iya. Itu sih kayak nahan kelarin ini dulu ya. Itu tantangan terbesar. Tapi kalau dibilang flashback gitu ya, apa sih satu hal yang pengen kamu bilang dalam arti hal ke diri kamu sebelum masuk ke dunia anti-aging gitu? Merasa pernah, aduh nyesel atau kayak, oh this is it gitu? Gimana ya? Kalau yang pengen dibilang ke diri sendiri sih, pokoknya kelarin maju aja terus. Keep on going gitu sih, even though it's hard. Karena dulu juga sempet pengen berhenti. Berhenti apa nih? Pengen berhenti kuliah kedokteran, gila Oh gak? kenapa? Soalnya berat banget. Aku sempet depresi loh pas aku koas. Karena zaman-zaman koas itu personally susah banget buat aku. Dan ini sebetulnya udah aku share juga di YouTube aku. Jadi makanya aku kayak ya you can check it out gitu. It's been there. Jadi sempet cuti waktu itu kayak sampai 3 bulanan. Yang 2 bulan tuh karena ada sakit, terus sakitnya absennya melebihi batas, jadi harus ngulang lagi dari awal. Tapi akhirnya nilaiku jadi bagus banget sih di stase itu. But ya itu, aku sempet depresi banget. Aku kayak, apa udahan aja ya kuliahnya. Tapi kayak kelarin yang bener aja gitu. Jadi ya udah, so those days I kept going. Dan kayak mikirnya ya udah kesusahan satu hari tuh untuk satu hari aja. Besok ya udah nanti gimana, ikutin aja. Ya udah. Akhirnya lulus. Dan dulu itu aku tipenya kalau semakin dibilang gak bisa kayak semakin kepecut. Pengen gitu. Tapi kok sekarang enggak ya? udah lah ya. Sekarang udah gak butuh validasi lagi mungkin. Gimana ya? Sekarang mungkin kehidupan ini lebih berat loh. Realita kehidupan gitu kan. Saat udah bekerja. Tetap ini aja hajar aja pokoknya saat Jadi ya kalau sekarang tuh kayak lebih baik inner conflict sih. Actually gitu. Tapi yang terpenting harus ada teman sahabat yang bisa diajak cerita ya. I guess yes. Dan kayak bener-bener
konsumsi yang positif-positif aja kali ya dari sosmed. Setuju, Jadi karena kalau nggak nanti lama-lama mengkerut anti-aging. Iya benar banget makin kan. Stres bikin aging loh. Bikin aging kan, makanya adanya anti-aging. Tapi sekarang banyak banget orang-orang yang kalau dilihat tuh kayaknya aging tuh menjadi salah satu concern tertentu ya. Khususnya buat orang-orang di dunia entertainment yang pasti kelihatan banyak orang gitu ya. Dan terbukti sekarang banyak banget artis-artis Hollywood yang kayaknya mereka melakukan, I don't know, nanti kamu harus ngejelasin. Contohnya ada ini nih, siapa nih? Nah, ada Kris Jenner, ini role model banget sih. Ada J.Lo. Ini siapa paling ya? kanan siapa ya? Ini kayak Jennifer Garner ya. Jennifer Garner ya. Oke. Coba bisa dijelasin nggak apa yang mereka lakukan ini sebenarnya banyak yang ada facelift, ada macam-macam gitu ya. Benar. Kalau dari kamu sendiri sebenarnya kalau ngelihat mereka ini gimana? First of all, they have money. No, let's be real. Yeah, they have money. Dan uang tuh buat apa sih? Uang tuh memberi mereka waktu. Dan menurut aku waktu itu yang jadi privilege. Betul. Karena nggak semua bisa tidur cukup, nggak semua bisa makan bergizi, nggak semua punya duit untuk gym membership. Betul. Itu. Dan treatment of course, ya kan, facelift segala macam. Terus mereka ini juga kerja keras, jangan salah. J.Lo ini angkat beban loh dia, kayaknya seminggu bisa tiap hari 5 kali apa gimana gitu di interviewnya. Iya. Gitu. Jadi bukan yang ngelihat di foto langsung hasil begini, enggak. Bener. Mereka melakukan hidup sehat juga, banyak tidur juga, makan bergizi juga, dan akhirnya mereka punya perawatan yang luar biasa juga mahalnya. Betul. Tapi kalau dari seorang dokter Clarin, kira-kira nih treatment apa yang bisa dilakukan sama kita sebagai as a common people untuk memiliki kulit yang bagus juga? Khususnya biar menunda aging itu sendiri. Oke, paling gampang itu adalah kalau kita ngomong tidur ya, itu usahain jangan begadang. Tapi sekali lagi yang namanya ideal itu nggak bisa 100% ideal, menyesuaikan dengan aktivitas masing-masing, pekerjaan masing-masing. Betul. 1, tidur. Kedua, minum air putih yang cukup. Hidrasi itu penting banget. Oke, itu buat kulit memang penting banget. Buat kulit, buat ginjal, semuanya. Terus makanannya. Oke. Nah, makanan ini penting banget. Karena hindari makanan yang apa? Hindari makanan yang manis. Aku selalu bilang, manis do you like sweets? Ya, sure. Tapi sekarang tuh aku udah ngurangin, at least paling gampang kan es teh manis ya. Es teh manis. Jadi sekarang aku udah gula udah gak sama sekali sih. Tapi kalau dessert itu susah sih, Neng. Nah, tapi sebenarnya gini sih Kak, kayak selama kita bisa menyeimbangkan energinya dan kita banyak bergerak, itu oke. Tapi gini, tapi kan you build your body as well, you go to gym, right? Nah, ngaruh gak sih ketika kita nge-gym tapi banyak makan gula sama gulanya tuh di-cut? Itu ngaruh banget loh. Ngaruh. Jadi lebih lean, ototnya jadi lebih lean ya kan? Betul. Jadi ngerasa sayang, ih gila gue udah nge-gym susah, tapi gak lean-lean hanya gara-gara mulut. Nah kan sayang. Betul. Jadi coming back, tadi ada tidur. Terus air, minum air putih, terus nutrisi yang baik ya. Nutrisi yang baik itu apa aja? Hindari manis-manis, gorengan ya, tau lah ya semua yang kayak begitu-begitu. Manis-manis, sebisa gorengan. mungkin. Kalau tepung-tepungan tuh nggak boleh juga sebenarnya. Kayak roti gitu. Tepung juga sih. Mending puasa deh. Tapi jangan sampai malnutrisi juga. Tapi kalau untuk dokter Clarin makannya gimana saat ini? Kalau aku sih jujur aku belum terlalu clean eating. Tapi aku memang menghindari manis. Oh oke. Karena di aku berasa banget kalau Berasanya apa? Berasanya aku jadi jerawatan. Oh oke. Terus udah gitu kayak hasil gymku ini kayak aku jadi rada basah gitu, kayak agak tebel gitu. Tapi kalau garam itu ngaruh juga nggak kira-kira? Kalau garam itu masih mendingan sih kata aku ya. Oke. Kenapa? Karena garam kita minum banyak juga dia akan keluar lewat urin. Kayak gitu. Jadi dia keluarnya tuh cepet gitu loh. Walaupun ada potensi hipertensi anyway, tapi kan itu mix faktor lah. Tapi ini kita tuh harus mulai dari umur berapa? Melakukan hal ini? Semudah mungkin. Semudah mungkin? Seawal mungkin dong. Nggak nunggu umur 40-an atau 30? Enggak. Itu udah terjadi. Aging starts at 25 years old. 25? 25 years old. Cuman di beberapa orang ada yang udah kelihatan kerutnya. Di beberapa orang ada yang belum berasa. Oke. Tapi secara seluler di dalam tubuh kita umur 25 itu udah terjadi aging. Oke, apa penyebab aging pertama? Faktor luar deh. Kalau dari makanan tadi udah ada. Faktor luar tuh apa sebenarnya? Mungkin teman-teman juga harus tahu ya. Apa tuh yang harus dihindari? Misal matahari kita harus pakai sunscreen misalnya gitu atau gimana? Oke, ini maksudnya aging secara kulit aja atau secara keseluruhan? Dari kulit dulu deh yang paling kelihatan kan. Oke, aku bakal bilang 5S. Oh apa tuh? Catat ya. 5S ya. Apa? 5S. Pertama sun exposure. Oh sun exposure, oke. Terus kedua stress. Oke. Smoking. Smoking tuh? Termasuk vape. Oh oke. Sugar. Sleep deprived. Basically mirip ya kayak yang tadi aku udah bilang ya. Cuman maksudnya biar lebih gampang aja gitu. Oke, aku agak concern sama yang tadi ketiga atau keempat tuh yang vape ataupun ngerokok ketiga ya? Smoking. Gak tahu keberapa, kayak ketiga deh.
Nah itu pertanyaan aku, kalau misalkan dia nggak ngerokok, tapi dia berteman sama orang-orang yang ngerokok, itu ada impactnya nggak? Tetap, karena kalau dia tetap menghirup asap rokoknya kan berarti dia perokok pasif. Itu juga akan mempengaruhi? Mempengaruhi banget. Okay. Makanya kenapa kalau orang tua yang ayahnya tuh perokok, anak-anaknya banyak kan ada yang asma, alergi segala macam tuh karena mereka masih kecil, sistem imunnya belum kuat, terus kena iritan dan alergen ini, ya akhirnya jadi reaktif, akhirnya jadi asma. Pertanyaan lagi, ada nggak perawatan anti-aging yang bisa dibilang underrated lah, tapi hasil paling kelihatan kalau konsisten? I would say retinoic acid sih, tapi itu harus under resep dokter. Berapa persen? Berapa persennya sih tergantung kulit masing-masing. Kalau aku start dari 0,025 yang kecil dulu. Itu setiap seminggu sekali? Pertama dicoba seminggu sekali, terus seminggu 2 kali. Kalau oke, seminggu 2 kali. Jadi makin lama makin ditingkatkan. Apa yang membuat kulit jadi lebih elastis, lebih... Dia menstimulasi produksi kolagen. Oh oke. Gitu, jadi dia menstimulasi produksi kolagen di kulit. Kan kita tuh berkerut kalau kolagennya tuh berkurang. Oke. Sehingga tiang-tiang pilar penyangga rumah ini tuh gak ada. Akhirnya atapnya jadi ambles. Amblesnya ini kelihatannya sebagai kerut. Oke. Gitu. Jadi di situ kuncinya. Kenapa tadi gula juga kalau bisa dihindari karena gula itu merusak kolagen. Gula itu bikin kulit kusam. Gula itu bikin inflamasi, jerawatan. Gula itu cadangan energi. Kalau misalkan gak dipakai jadi lemak ke pipi. Gula itu apa sebenarnya? Gula itu merusak kolagen. Merusak kolagen. Terus gula itu menimbulkan inflamasi. Jerawat. Oke. Terus kalau gula berlebihan dia cadangan energi berlebihan ya ketumpuk jadi lemak. Beberapa orang numpuk lemaknya di pipi. Oke. Itu buat yang gak suka cabai. Terus gula bikin kusam. Oh my god. Jadi baik banget. Aku bilang ini kalau gula berlebihan ya. Gula berlebihan. Maksudnya jangan kayak gak mau semanis sama sekali. Nah, manusia tuh butuh gula. Kalau kalori intake dan itu tuh seimbang. Itu gak apa-apa. Kita butuh gula. Tapi as being as a doctor gitu ya, kamu banyak gak terima keluhan dari khususnya Gen Z lah gitu. Rata-rata tuh mereka punya problem kulit di mana? Mereka sih ngerasa kayak mostly yang aku lihat tuh jerawat ya. Jerawat, kulit sensitif. Jerawat, kulit, oh iya bener terus lagi ya. Terus beberapa juga ngerasa kayak kusam atau kayak tua sebelum waktunya gitu. Ya itu biasanya rata-rata karena apa? Stres? Mostly stres dan gaya hidup sih. Karena aging itu... Oke, kalau dibilang aging akan terjadi, itu kalau di ilmu anti-aging medicine itu, aging dianggap sebagai penyakit yang sebetulnya bisa dicegah. Tapi again ini agak break the boundaries ya, karena memang ya beberapa merasa penuaan itu hal yang wajar. Tapi kalau di anti-aging, penuaan itu sebetulnya bisa dicegah, diperlambat, atau bahkan mungkin di kemudian hari bisa di reverse. Tadi kita kemana ya? Sampai lupa. Nah itu, seringnya apa? Seringnya apa? Mostly lifestyle. Lifestyle ya? Lifestyle, karena kita sekarang banyak stres. Gak bisa dibandingin dengan 10 tahun lalu. Kondisi dunia tuh berubah ya gak sih? Ekonomi segala macam, tuntutan sosial media. Jadi banyak Gen Z dan millennials peralihan kayak aku zilenial ya. Zilenial, oke. 95 zilenial. Zilenial itu beban hidupnya banyak. Oke, transisi ya. Tuntutannya juga banyak gitu. Jadi mostly stres, terus gaya hidup, kurang tidur, tuntutan kerjaan harus terus produktif. Kita tuh kayak on terus, itu bikin low grade chronic stress. Apa itu? Jadi kita tuh sebetulnya under pressure, mengalami stres kronis terus menerus, tapi itu yang low grade. Jadi bukan yang kayak panik every time gitu, enggak. Tapi kayak, that's me. Ini kapan nih? Ini kayaknya zaman pandemi deh. Kalau melihat hidung aku masih kayak gini, ini berarti. Ini karena kenapa nih kamu breakoutnya banyak nih Neng? Ini sebetulnya aku lagi breakout plus lagi di habis laser juga. Oh oke. Kalau yang ada berdarah-darah itu yang gak bisa di laser. Kalau yang merah-merah ini dia ada sisa-sisa breakout. Oke. Karena maskne. Waktu itu kan aku relawan COVID. Oh iya. Di Wisma Atlet. Dan itu waktu masih awal itu protectionnya tuh bener-bener 3 lapis, N95, surgical kayak gitu. Bakteri ngumpul semuanya ya? Lembab, benar. Oke. Gitu. Tapi kalau ngomongin tentang tadi ya, aging gitu. Beberapa temen bilang katanya kalau kita sering lari, itu tuh lebih cepat kulitnya kendor gitu. Longsor istilahnya gitu. Itu benar gak sih? Gimana ya, sebenarnya kalau lari itu. Atau angkat beban kayak gitu kan, gitu jadi kayak kita gak boleh kayak gitu, itu jelas. Tapi gini dong, kita kan mengambil mana yang benefitnya lebih baik daripada risikonya. Oke, makanya aku pengen tahu itu tuh, sebenarnya itu mempengaruhi gak? Karena ada, kalau dibilang pengaruh ada. Secara kerut itu kan terbentuk karena kita sering bergerak. Kerut dinamis. Jadi berarti kalau kita ketawa gak boleh ya? Gitu. Ya gak juga. Gimana dong? Terus gimana kita harus kayak gini terus gitu. Kan ada kan
orang kayak menjaga biar dia ketawanya gak gimana biar gak ada bentukan. Victoria Beckham ngomong gitu ya. Iya kan? Itu gimana coba? Tapi itu pilihan personal sih, maksud aku ya janganlah hanya gara-gara itu kita jadi gak mau menikmati hidup gitu loh. Benar. Kan gak cuman itu caranya. Oke. Ya kan? Justru kalau kita angkat beban, kita lari, kita olahraga, itu kan kita mempermudah diri sendiri dari dalam. Gitu. Lari dia mitokondrianya jadi lebih bagus. Energinya jadi lebih oke, staminanya lebih energik gitu kan. Angkat beban, kita muscle itu boosting metabolisme banget. Betul. Jadi gak gampang gemuk. Iya. Ya kan? Terus jadi lebih kenceng gitu. Jadi aku mau nanya lagi nih terakhir nih. True or false? Fact anti-aging ya. Keriput itu lebih banyak disebabkan gaya hidup daripada umur. I think true. Oke. Anti-aging terbaik itu adalah tidur. Bisa tengah-tengah gak? Bisa tengah-tengah. Kenapa? Soalnya tidur bener gak bisa digantikan. Tapi gak cuman tidur. Kan harus yang lain juga. Oke. Penuaan terjadi 7 kali lebih cepat di bagian leher dan tangan. Mungkin gak sampai 7 kali sih. Tapi iya lebih kelihatan. Karena apa, kita jarang ngerawat tangan sama leher. Oke, coba kasih tips buat teman-teman. Buat leher. Karena aku tahu kalau misalkan kita serum ataupun apa, jarang kita kasih taruh leher. Bener, coba deh naruh sunscreen aja, orang-orang biasanya sampai sini doang. Itu sebenarnya harusnya. Atau moisturizer itu harusnya sampai sini. Kan gitu. Nih lihat nih pakaian kita kan gak terlindungi juga. Oh iya benar. Jadi harus pakai sunscreen, moisturizer semua di sini juga, dan tangan ini kita sering nyetir, naik motor, naik mobil tuh nggak dilindungi ya. Makanya beberapa yang kayak tadi artis Hollywood banyak yang ininya ditutup ya. Abis mereka facelift, mereka ditutup lehernya, maksudnya biar gak kelihatan keriputan karena lebih banyak keriputan di leher mungkin ya, atau mungkin itu salah satu prosedur post op ya juga. Cuman yang jelas kalau kita lihat banyak orang yang kok sininya mulus tangannya tapi sininya keriput banget. Itu dia harus pakai apa biar tetap? Nah harusnya ditutupin dari awal. Jadi kalau misalkan kita lagi nyetir mobil atau motor, mostly nggak di cover, itu kan kena matahari setiap hari. Nah jadi belilah ini loh, glove. Tapi gitu. Enggak, dia harus pakai sunscreen juga, harus pakai perawatan. Pakai. Jadi body lotion itu juga jangan cuma dipakai sampai sini doang. Kebanyakan cewek-cewek ya kan? Iya lagi. Pakai kan sampai sini doang kan. Iya. Itu harus sampai tangan. Terus kita tuh sering cuci tangan, terutama setelah pandemi. Dan enggak pakai hand cream. Padahal kena sabun. Padahal kena sabun itu mengeringkan tangan banget, dan kelenjar minyak di area tangan sama leher itu enggak sebanyak di wajah. Jadi secara dari sononya tuh ya istilahnya kelembapannya emang butuh extra support gitu. Aku sendiri gak tahu nih apa karena aging atau gimana ya. Tapi karena aku orangnya bersihan, aku sering cuci tangan, itu aku ngerasa kalau gak pakai hand cream tuh ketarik kenceng. Jadi I feel the needs of using hand cream. Akhirnya kamu sekarang rajin pakai hand cream? Ini aku bawa. Pokoknya aku selalu bawa. Yang terakhir, fun fact-nya, penuaan dimulai di usia 20-an bukan 30-an seperti tadi kamu bilang ya? Betul. Berarti dari 20-an memang harus sudah 25. 25-an udah harus beberapa hal itu ya? Betul. Lakukan gaya hidup sehat gitu ya. Sama kalau bisa rutin screening dan check up juga. Karena jangan salah, anak muda zaman sekarang juga banyak penyakit-penyakit yang ternyata ada gitu. Ternyata dia ngalamin gitu. Oke, pertanyaan aku, penting gak kita minum vitamin yang kapsul dan segala macamnya ke tubuh kita untuk anti-aging sendiri? I would say yes ya, kalau kita gak bisa dapetin itu dari makanan. Karena memang ada beberapa zat yang impossible lah. Kita mau makan, kita mau dapet itu dari makanan mau berapa banyak gitu ya. Apa contohnya? Contohnya kalau vitamin C masih bisa ya. Contohnya kayak antioksidan lain, misalkan astaxanthin gitu ya kan. Atau kayak apalagi yang ada di brokoli itu ya. Pokoknya superfood itu kan dia mengandung banyak banget trace mineral elemen yang kita gak semuanya tuh bisa kita dapat hanya dari makanan. Kayak gitu. Berarti sebenarnya kalau ngomongin tentang kulit yang sehat, kulit yang baik, kulit yang istilahnya selalu glowing gitu ya. Memang sebenarnya bukan hanya dari luar aja, tapi dalam juga paling penting ya. Makan itu paling penting juga ya. Dan yang paling terpenting adalah istirahat. Betul, semuanya sih. Semuanya ya. Ya gak heran kamu punya skincare as a brand owner. Karena kamu paling paham tentang ini ya. Oke, habis ini kita bakalan challenge. Challenge-nya adalah, ini dia. Simple. Tidak. Ready? It's time to challenge. Kulit sehat atau dompet aman? Jujur li dompet aman. Kalau dompet aman? Kalau bisa dapat kulit sehat. Betul. Bisa nge-gym, bisa punya waktu ya kan. That's right. Oke, pilih mana? Punya kulit bouncy kayak 22 tahun tapi pipi makin cabi, atau muka tirus tapi kulit agak kusam? Susah lagi, Kak Ginza pilih yang mana? Aku mendingan kayak 22 tahun tapi pipi makin cabi. Iya lagi, aku tirus tapi kulit agak kusam. Hah, kalau kusam tuh kayak demek gak sih? Even orang gak mau ngeliat kita. Iya ya, tapi tuh bentuknya bagus. Tapi kalau umur kami 45 tapi kayak 22,
Ya juga sih. Ya kan? Yang penting dompet aman sih. Ya, dompet aman. Oke. Pilihan mana? Punya kulit flawless tapi semua orang kira kamu operasi, atau punya kulit natural tapi orang kira kamu gak ngerti anti-aging? Ya flawless tapi semua kira orang kira operasi. Udah amat kita orang. Iya apa kan? Iya kan? Who cares? Flawless. Oke, flawless. Oke. Pilih mana? Hidup tanpa skincare selamanya atau hidup tanpa makeup selamanya? Susah sih cewek. Kamu dua-duanya lagi? Iya lagi. Apa? Pes gitu. Ya tanpa makeup lah. Tanpa makeup selamanya, betul. Karena kalau udah kulitnya sehat, biasanya tuh udah blush, lebih glowing sih. Lebih glowing juga. Atau kalau ada pilihan hidup selamanya lebih bagus. Oke, pilih mana? Dibilang tua karena fokus karir atau dibilang gak produktif karena fokus self care? Jujur ini susah sih. Ini susah sih. Hah? Kalau milih gak produktif karena fokus self care ntar kayak dikira males banget ya. Iya. Kalau tua karena fokus karir kayaknya menyedihkan gitu ya. Gimana ya? Yang mana kira-kira? Harus milih nih. Harus milih. Ya, karena fokus karir gak sih? Iya deh kayaknya. Dokter Clarin. Neng, dok pesen-pesen dong buat teman-teman yang masih ngerasa dalam hidupnya tuh kayak pertama being as a perempuan gitu ya, masih belum istilahnya achieve the target gitu. Karena aku lihat dari obrolan kita tadi kayaknya kamu tipe orang yang punya goals yang cukup jelas gitu setiap tahun. Oh gini deh, next year goals kamu apa? Aduh, jadi yang mana nih? Next year dulu, goals kamu apa? Sebelum menjawab yang tadi. Oke, next year goal aku harus bisa lebih rajin tidur. Oh kenapa tuh emang? Maksudnya aku mau menggeser jam tidur aku walaupun udah 8 jam sekarang, mau digeser lebih awal. Terus I wanna achieve my body goals. Oke. Terus ya bisnis lah. Bisnis ya. Cuan dong, cuan. Cuan ya, itu pokoknya nextnya ya. Nah betul. tapi buat teman-teman yang lihat kamu banget sampai sekarang, perjalanan kamu dari awal sampai sekarang, apa pesannya buat teman-teman yang kayak ngerasa harus achieve the dream? Karena kalau aku lihat kayak kamu tipe orang yang kayak lumayan cukup tahu goals kamu gitu. Oke, pesan buat teman-teman semua. Kadang kita tuh harus lakuin dulu apa yang kita harus lakuin, baru kita menemukan path kita di tengah jalan. Jadi jangan terlalu pusing di awal. Sometimes your dream finds you. Not you find your dream. That's what I experience. Terus yang kedua, be kind to yourself, karena ini bukan ala-ala ya. Kita sering kali ngerasa kayak kita pengen lebih. Tapi mungkin kuncinya justru harus bersyukur dulu, maka akan Tuhan tambahkan ke kita. Bener lagi. Gitu. Jadi aku tahu banget buat orang-orang yang punya banyak ambisi, itu rasanya kok kita masih di sini-sini aja. Aku pun ngalamin itu because we are all human. Tapi kayak gimana ya, kalau buat apa kita punya banyak sekali tapi dalam hati tidak pernah puas, daripada kita dicukupkan tapi di hati itu tenang. Jadi aku rasa uangnya buat apa sih? Kan untuk peace ya, to buy peace, to buy time. So what for kita kerja mati-matian sampai cangkok ginjal segala macam. Tapi you don't get to enjoy your life. So menurut aku dibalancein aja sih teman-teman, jangan lupa bersyukur. Ih, cakep Dokter Clarin. Thank you so much for coming di Intercom kali ini. Sukses buat skincare-nya. Semoga saya bisa injek nanti ya, invest buat skincare kali ini dan kerjasama kali ini ya. Semoga juga kedepannya juga bisa memberikan informasi yang pasti lebih baik lagi di sosial media kamu. So thank you so much Dokter Clarin. Thank you. Yes.